Misalnya ada kerja bakti dalam rangka pasca, maka akan diselenggarakan kerja bakti ini, bongkar itu, bikin ini semua. Wow. Ada yang kerja dia tidak ada, pas makan dia muncul, baru dia yang tambah. Saudara-saudara, tema kita hari ini hidup sebagai alat kebenaran. Ini sebenarnya terambil dari surat Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Mari kita buka Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka juga amin, itu tipu itu. Karena hanya ada satu ayat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Buat sedikit shalom. Setiap kali dengar kata hidup, apa yang saudara pikirkan? Apakah hidup itu karena kita bernapas? Apakah hidup itu karena kita bertambah berat badan itu hari 37, sekarang 73? Ya betul juga. Itu hari kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3, satu di sini, satu lagi. Apa memang itu? Ya betul juga. Tapi Alkitab waktu dia bicara tentang hidup, mati, mati, hidup. Kalau saya mulai dari kematian, sebenarnya waktu Alkitab bilang mati, dia bicara tentang hidup yang terputus dengan Allah. Sama-sama 1, 2, 3. Hidup yang terputus dengan Allah. Jadi kalau orang hidup mestinya dia punya hubungan yang kuat dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, ada satu waktu ketika Adam dan Hawa di taman itu, Tuhan bilang, Adam, yuk, kamu di mana? Tuhan tanya begitu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sembunyi di mana. Tuhan tahu kok tidak? Nah, sudah tahu kenapa tanya? Tuhan tahu kok tidak? Sudah tahu kenapa tanya? Adam, kamu di mana? Untung Adam tidak bilang kamu nanya. Itu dia cari masalah itu. Kalau itu dia cari masalah itu. Adam, kamu di mana? Itu pertanyaan bukan karena Tuhan tidak tahu. Ada masalah apa sampai engkau memutuskan hubungan dengan saya? Kenapa? Kamu di mana? Kami di sini. Kamu buat apa? Kami sembunyi Tuhan. Kenapa kamu buat sembunyi? Kami telanjang Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kami makan buah yang Tuhan. Siapa yang suruh? Biarin buah baku olah bahela. Ini sebuah pertanggungjawaban. Pertanyaan itu bilang, bukan karena Tuhan tidak tahu, tapi ada masalah apa kamu memutuskan hubungan dengan saya? Saya sudah bilang, semua di sini boleh kau makan, yang itu jangan. Nah, ketika dong langgar, pertanyaan paling penting, kenapa sampai dong langgar itu? Keinginan daging mau menjadi sama dengan Tuhan Allah. Keinginan daging melihat yang bagus-bagus, yang enak-enak itu, orang suka itu. Saudara, tentang hidup dulu, nanti kita masuk di bagian ini. Tapi tentang hidup saya bicara di mana-mana, saudara. Saya tanya anak-anak sekolah minggu, apa beda orang hidup dan orang mati? Dan jawabannya, tapi ada 3 jawaban itu membekas sekali di saya ingatan. Dia bilang begini, pendeta, orang hidup itu bisa pergi gereja pendeta, tapi orang mati tidak bisa pergi gereja. Betul? Betul kok tidak?
Memang betul, tidak ada orang mati yang pergi gereja. Sampai di Fatululi ini yang sumati pas hari Minggu dia bilang, bawa beta dulu, bawa. Terus saya bilang, anak sekolah minggu, kamu omong yang betul. Kenapa Bapak? Jadi kamu mau bilang kamu pun bapak mama yang pemalas gereja itu dong sumati? Karena yang hidup yang bisa pi. Ini pendeta gemit dong. Ini kalau mau kubur orang mati, peti sudah di dalam kubur itu pendeta gemit ikut tata ibadah biar begini. Saudara-saudara, kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah. Tetapi apa ya, saya kira itu penting. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun sudah. Orang yang percaya Tuhan, yang tinggal di dalam Tuhan akan hidup walaupun sudah mati. Tetapi yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, yang terputus hubungan dengan Tuhan, sekalipun dia ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah. Di Fatululi ini hidup semua. Ini hidup semua. Jadi gereja penuh tiap hari Minggu. Hidup. Di rumah semua rajin gereja. Coba jawab saya, kenapa mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak? Ini mama janda semua. Dan sampai waktu ada bernapas masuk mati. Dan sampai orang tua bernapas tapi sudah. Dan sampai anak-anak bernapas tapi sudah. Jemaat. Di sini jemaat 3. Jemaat. Yang sudah datang gereja, saya bisa tidur sono dalam gereja. Apalagi yang di rumah. Amin kok. Di sini ada yang biasa tidur di gereja. Dia ada ikut ibadah sekarang. Dia pakai baju warna merah, mulai lagi nih orang. Aduh. Yang sudah datang saya masih tidur sono. Apalagi tidak datang. Jadi saya kira anak sekolah minggu juga betul itu. Betul kok tidak? Yang hidup bisa datang. Yang tidak hidup itu yang tidak datang. Nah, itu. Kedua, anak sekolah minggu yang begini, pendeta. Orang hidup itu bisa makan, tapi orang mati tidak bisa makan. Betul? Betul? Memang betul, tidak ada orang yang mati terus 3 hari kita belum kubur dia bilang, hai, bubur jubai. Tidak ada. Yang mati tidak bisa makan. Amin kok tidak? Jemaat. Coba saudara lihat kita pun kebiasaan Paskah, Natal, papa mama pun hari jadi. Ini dong sumati ini mah. Coba kita pergi di Kapadala. Pergi di sini pemakaman mana? Selain Kapadala mana lagi? Mana? Oh, yang di situ. Itu. Coba pergi. Kalau dia pun bapak mama biasa makan daging ayam, dong panggang ayam 1 ekor. Taruh di situ. Bapak mama biasa minum sopi, dong bawa Jenever 1. Taruh 1 gelas itu untuk waktu lebih dong yang minum. Di sini juga begitu. Ada. Fam. Orang mati tidak bisa makan lagi. Amin kok. Jemaat. Orang tua masih hidup itu yang bawa kasih dorang beras. Kirim kasih dong minyak goreng, minyak tanah, super mie. Kirim. Diantar. Ini orang tua sumati baru dong bawa babi besar. Itu juga utang. Tapi sampai sengaja pukul babi pun berat. Nah ini. Di sini ada begitu. Di Fatululi sini ada. Dia ada ikut ibadah. Laki-laki kok perempuan. Nah dia duduk di muka kok ada di tengah. Mulai batudu juga. Jadi orang hidup itu tidak bisa, yang bisa makan mati tidak bisa lagi. Orang tua mati kita bawa babi untuk apa? Coba kasih saya. Kok yang makan nanti pendeta? Dia yang bawa dengan penatua rayon. Bukan yang mati. Amin kok. Nah itu orang tua masih hidup, beli kasih dia jas, kasih pakai. Ini orang tua masih hidup, dia jalan weekend. Sumati dong kas pakai jas.
Di sini ada begitu. Nah, orang tua masih hidup itu beli kasih dia sama-sama sepatu. Ini orang tua masih hidup, dia jalan kaki kosong, tidak ada alas kaki, dia pun jari kaki sampai terbuka besar begini. Pas mati dong beli sepatu. Nah, sepatu mana mau masuk di jari yang terbuka begini? Akhirnya itu sepatu bukan kas pakai, sandar. Yang sandar itu mesti manusia. Sandar, sandar, ku sandar akan janji. Saudara tidak tahu ini lagu? Tidak tahu ini lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? Yang lain dong tidak tahu, ma dong bikin ke rohani. Berhenti sudah. Di sini ada yang begitu. Yang tidak tahu lagu tuh. Dom bilang kalau beli sepatu kasih orang mati itu jangan tawar. Dia semati. Jadi dong bukan kas pakai sandar. Yang sepatu posisi begini tidak beli, dia posisi begini baru beli, dia menaik begini di atas. Di sini ada. Karena kita pun hidup ini. Orang tua masih hidup, rumah semiring-miring begini, tidak ada anak satu yang tergerak hati kopi urus. Orang tua sumati baru dia pun kuburan pakai keramik. Tulis Immanuel siapa? Aduh, hormatilah ayahmu dan ibumu. Di sini ada nama Immanuel. Jangan tunjuk gua ini. Jadi tolong, yang hidup ini kita mau omong hidup yang dipersembahkan kepada Allah ini. Amin kok. Saudara omong tuan orang tua semua mati di situ, tidak ada yang urus. Tapi dia punya cita-cita memenangkan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Siapa bilang? Ketiga, anak sekolah minggu bilang begini, pendeta, orang hidup itu bisa beromong, tapi orang mati tidak bisa beromong. Betul? Memang betul, tidak ada orang mati bisa beromong. Kalau orang mati bisa beromong, pasti waktu kita mau kasih mandi kau ganti jas baru itu. Kan kita buka dia punya baju, buka pas sampai sini. Wah! Tapi kan dia tidak bisa beromong, Makanya dia pasrah saja toh. Iya, betul kok tidak? Tapi saya keliling ini negeri terlalu banyak ini, ada jemaat datang saya bilang, pendeta, tadi malam nenek ada datang. Jadi saya tanya, siapa pun nenek? Kita pun nenek bapak. Nenek tinggal di mana? Itu hari tinggal di sini. Sekarang nenek sumati. Jemaat, yang betul orang mati bisa omong kok tidak? Bisa kok tidak? Tidak kok bisa? Bisa kok tidak? Nah yang tadi malam datang itu siapa pun nenek? Siapa pun nenek? Baru kita tanya, nenek datang kasih tahu apa? Nenek datang kasih tahu nomor KP. Nenek bukan judi begini juga. Di sini ada yang biasa isi KP. Ada di sini. Tunjuk dia. Bukan mana? Aduh jemaat ini. Saudara, yang hidup itu yang kita bikin. Juga termasuk begini. Ada orang yang kakak adik bakalai, orang tua anak bakalai, ipar bakalai, mantu dan mertua bakalai. Don tidak beromong, sumati baru dia pi omong di kuburan. Dia pi dia bilang, kalau misalnya selesai, ada di sini. Di Fatululi ada. Itu yang paham apa dong itu yang hidup itu yang masih bisa beromong, kita beromong. Ada salah cari bapaknya, bapak minta maaf yang tadi malam. Bukan orang mati baru dia sengaja pikir. Saya paling jengkel yang orang pergi di kuburan kok pas sampai dia bilang Shalom. Apa Shalom? Apa itu kasih tahu saya? Untung kok pas dia Shalom yang di dalam dia bilang omong deng. Susah kita pun hidup. Ini Kristen bertahun-tahun rayakan Paskah, Natal, tapi kita pun hidup yang begini.
Lalu saudara bangga dengan nanti malam pawe, besok pagi mau pawe. Pawe habis masuk pendeta khotbah, kita kira dia mengerti padahal dia. Jadi maknanya itu penting bagi kita, amin kok. Amin. Begitu. Jemaat. Ada juga kita soal di antara hidup mati ini. Ada jemaat ini yang kadang-kadang aneh mati. Nanti orang tua mati dulu baru dong angka ame Alkitab baru satu. Taruh di dalam Alkitab. Di dalam ini. Kok yang hidup saja tidak baca? Yang hidup saja tidak baca ini. Mati dia baca apa? Aduh, kacau ini. Ini kacau betul ini. Yang hidup itu yang kasih dia baca. Kalau dia buta huruf, pemberantasan buta huruf lewat baca Alkitab. Mati pitaru dia baca. Saya kubur satu orang mati. Pas mau tutup peti, keluarga bilang, pendeta sabar sedikit, sabar kenapa? Sabar teh yang pi rumah sudah dekat datang. Kenapa? Dia ada pi ambil waktu pun kacamata. Di surga tidak butuh kacamata. Urusan yang hidup itu selesaikan. Amin kok. Supaya kita jangan terputus dengan Tuhan. Baik. Bapak Ibu saudara, saudara bisa bayangkan kalau hidup dekat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, dan hidup yang terputus dengan Tuhan. Waktu Adam dan Hawa melakukan kesalahan itu, Tuhan bilang, kamu ke sini. Tuhan siapkan kasih mereka pakaian. Kalau Tuhan Yesus Tuhan Allah buat pakaian baik, kok tidak itu pakaian? Baik. Kok itu mang tua yang di situ saya jahit bagus, apalagi Tuhan yang bikin. Bagus toh? Kalau Tuhan yang buat bagus, pakaian bagus, Tuhan kasih makan, tapi akhirnya Tuhan bilang begini, kamu dua keluarlah dari taman. Di luar taman Firdaus ada makanan, ada pakaian, tapi tinggal di luar Firdaus berarti mereka tinggal di luar dari inti kehidupan. Inti kehidupan bukan pada uang, bukan pada makanan, bukan pada pakaian, tapi inti kehidupan adalah terpusat bersama-sama dan hidup berhubungan dengan Tuhan. Makanya itu penjahat dia bilang, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai Raja. Tuhan bilang, hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam. Hari ini juga aku membawa kamu kembali masuk ke dalam inti kehidupan. Itu hari kan karena kesalahan dagingmu kamu mau keluar dari situ. Saya suruh kamu keluar. Hari ini aku memanggil kamu masuk kembali ke dalam inti kehidupan. Soal kedagingan tadi membuat kita jauh dari Tuhan, Dia panggil kita masuk dalam inti kehidupan. Kalau begitu, untuk apa kaya raya? Cek. Untuk apa kaya raya, badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, hidup kaya raya, makanan berlimpah, mati masuk. Tapi kita cek. Awas ada ini om. Yang bagus itu badan bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita ini Tuhan baru kasih kepercayaan, sedikit lupa Tuhan. Baru kasih kepercayaan, sedikit lupa Tuhan. Itu hari belum ada kios berdoa, Tuhan tolong Tuhan, tolong supaya betul dapat usaha. Dapat sudah kesempatan buka kios satu, hari Minggu tidak gereja lain. Terus Senin pilih, kenapa Sone pi gereja? Tuhan suka kasih kios ini, Sone urus leker mana? Baru kasih kios, belum kasih toko berkios. Minta, cek. Jangan sampai dong marah beta ini. Sudah. Itu hari Tuhan, tolong kasih kita babi 1 ekor. Tuhan kasih 1 pasang. Urus babi, tidak lagi pergi gereja. Nanti pendeta pitanya, kenapa tidak gereja? Tuhan suka kasih ini, koton sone urus leker mana? Tuhan baru kasih sedikit, ini lupa Tuhan.
Baru kasih dia kulit lebih putih sedikit dari tetangga dia, sombong tidak ada dua. Di sini ada yang aneh kita pun hidup ini. Jadi bukan Tuhan tidak mau kita kaya, bukan. Kita punya sikap terhadap keadaan itu yang bermasalah. Suami yang RT, suruh panggil dia Mama RT. Lama-lama dia bikin rusak ini dana RT dong. Yang kepala sekolah dia pun suami, tapi suruh panggil dia Mama Kepsek. Lama-lama dia tanda tanganin rapor, kok bikin rusak ini. Itu kan berkasih. Ini anak muda, ini anak don susah. Ini anak don. Yang camat dia pu bapak, tapi dia juga bikin sama kayak dia sekcam. Tuhan baru kasih. Jadi jangan terlalu lebe-lebe. Jangan terlalu bikin diri inti. Betul kok tidak? Itu hari belum terima jadi ASN, keliling semua gereja, keliling semua persekutuan doa, berdoa, Tuhan tolong supaya saya diterima, Engkau maha besar. Sudah diterima, bikin syukuran, gaji pertama semua kasih Tuhan, kedua, ketiga, sampai hari yang sudah tidak lagi. Tuhan baru kasih sepotong, kita lupa Tuhan. Kita pun tidak cukup kuat untuk pegang barang-barang yang sifatnya materi. Tidak kuat, kita pun ada ini. Tuhan baru kasih kepercayaan. Tuhan kasih kepercayaan ini, dia lihat-lihat yang begini, ini cocok 20 sah. Ada yang 50. Ada kita ini Tuhan lihat-lihat kita, kan bisa kita lupa bukan Tuhan. Amin kok. Kali itu saya suka bilang di mana-mana. Ingat jemaat. Cari Tuhan jangan hanya untuk sembuh saja. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh. Walaupun bisa dia buat, tapi bukan itu tujuan. Ingat, ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang minum sopi itu dia minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit, dia minum ulang, dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan dulu, kau embun kenal, saya pulang pilih. Jadi kalau ukur Tuhan hanya lewat kesehatan, minta maaf, kita salah kenal Tuhan. Cari Tuhan jangan hanya untuk jadi kaya. Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya. Walaupun bisa dia buat. Bukan itu tujuannya. Ingat, ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Kok itu koruptor, itu kaya-kaya semua. Dong rumah 2, 3, 4, 5 sampai tidak suka tinggal dong rumah, dong tinggal di penjara sana. Tapi dong kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini sedikit-sedikit pulsa data habis. Sedikit-sedikit garam habis. Mobil itu baju merah saya pakai tanya di Mas. Mas, yuk bisa bayar 6 kali. Lalu kita cari Tuhan ini supaya apa? Tuhan Yesus punya kalimat ini begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Selamat dulu. Baru yang lain itu di kekayaan kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di. Bapak tua senang. Nah, banyak kita mencari yang ditambahkan duluan. Semua mati bertakut bilang, Yesus. Saya lihat, saya khotbah tentang unsur dari buah roh. Saya bilang, ada salah satu unsur dari buah roh itu adalah kelemah lembutan. Sama-sama. Itu terdiri dari 2 kata, lemah dan saya bilang banyak kami suami ini hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Ketika dia lemah dulu baru dia mengerti kelembutan. Kalau dia lemah, sakit, semua mati itu dia pun lembut, tidak ada 2. Sakit mau mati dia bilang, Mama. Tuhan Yesus baik. Tuhan pakai mama. Itu kalau ada lemah. Kalau ada kuat-kuat dia minum sopi, istri bilang, Papa berhenti, sudah Bapak stop, ingat umur, tolong ingat kita, stop, sudah Bapak, kau paling mati. Bapak sudah mati subaik, makan kasihan mama deh anak dong toh. Nanti petugas koperasi datang siapa ada. Cari duluan kerajaan Allah, hidup dulu. Amin kok. Apa artinya kamu memiliki isi dunia ini tapi kehilangan nyawamu? Apa artinya?
Betul kok tidak? Yang material itu mau rawat Karmandu tidak bisa. Saya omong di mana-mana, saudara sudah ingat, saya omong ulang saya. Yang physically, kita pun tampilan fisik ini akan selesai. Umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik sudah tidak penting. Tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak, tidak bisa. Masih umur 20-30 tahun itu yang kita rasa kulit dong kayak kencang-kencang, kok kinclong, mantap. 50 meleleh bapak ini meleleh. Saya pun teman saat ini, saya pun teman ini. Waktu, cek. Sudah dengar? Nah jawab bilang tidak, itu kamu tidak dengar. Satu teman satu kami masih SMA, dia tato di sini, bagus. Guns N' Roses Pulambang yang orang ada pangku kaki komelux, bagus. Kulit su bagus, tinta bagus, dia punya kontras dapat betul. Itu 17 tahun. Waktu dia umur 43 tahun kok dia sakit, kita lihat dia ini, aduh saya juga sedih. Itu tato itu bukan kayak orang pangku kaki, sama kayak orang menyembah begini. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini SMA semua. Ibu-ibu, kalau ada yang datang tanya, bilang mama umur berapa? Terus bilang 50. Dia sengaja kaget. 50? Macam ke 35. Jangan percaya. Masa umur 50 sama ke 35? Nah 15 di mana? Mama ada jalan dan mama buat anak nona terus tanya, yang itu siapa? Itu siapa sayang? Itu siapa? Yang ini saya buat anak nona yang pertama. Dia sengaja kaget. Anak nona macam kakak adik. Jangan percaya. Masa anak nona dan mama macam kayak kakak adik? Mama dan anak kalau macam kakak adik itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia pu anak nona pu muka terlalu tua, makanya dan dia pu mama tuh kayak beda tipis sekali. Atau kemungkinan kedua dia pu mama menikah terlalu muda, makanya umur 6 tahun sudah nikah. Akhirnya bedanya tipis. Jangan percaya, fisik ini biar mau rawat karmana bapak. Umur 60 tahun, jemaat. Umur 60 tahun mau ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Kok pensiun? TNI, ASN, Polri, perusahaan kan kasih pensiun orang kira-kira umur 60. Waktu kita masih aktif itu yang kita datang orang cepat silakan lanjutkan hormat. Aktif. Kita pensiun kalau mau pergi kantor pos terima pensiun. Anak kecil yang baru honor 3 bulan dia lihat kita dari jauh dia bilang tua. Aman kok tua. Itu macam kita mau cek ke dia. Akan selesai. Kalau Tuhan kasih jabatan jangan sombong. Nanti berakhir. Nah, itu. Umur 70 tahun mau cek. Umur 70 tahun rumah besar atau rumah kecil sama saja, apalagi rumah tingkat. Kok su pakai tongkat mana di lantai 2 ada begini. Terima kasih. Iya, hidup itu harus tahu terima kasih. Ini anak kecil dong, ini suka kehilangan itu maaf, permisi, terima kasih, tolong. Jadi mesti terima kasih. Dia di mana? Terima kasih. Seumur 70 rumah besar atau rumah kecil juga sama. Apalagi rumah tingkat, setongkat mana di lantai dulu. Umur 80 tahun, bahkan kaya atau miskin pun tidak ada arti lagi. Tidak mungkin beli CI 2 kilo makan sendiri. Kolesterol, jantung, darah tinggi, asam urat, diabetes, gigi tidak ada. Orang lain masih punya, kita sudah tidak punya, kita mall saja. Hanya begini. Mall dia pemanis suami dia.
ini hanya begini. Mau harap apa? Kumpul keluarga kok, cucu lari-lari, cucu bilang, opa mau makan apa? Nah kakak andel ya. Opa hanya bilang, jangan, opa makan dulu. Ini yang supaya kalau hidup pakai baba itu hidup untuk ini kebenaran, karena yang materi ini akan selesai. Sedengar, amin kok. Ini ada yang tahu menyanyi, madon tidak menyanyi. In malam jangan dulu, dan kapan ini. Kadang-kadang pendeta tanya dari mimbar, ada paduan suara vokal grup? Tidak ada. Nanti kalau bilang Ketua Majelis Sinode Gemit dan Gubernur Nusa Tenggara Timur akan beribadah bersama-sama di Gemit Karmel Fatululi. Itu solo dia, duet dia, trio dia, vokal grup dia, paduan suara dia. Itu karunia makam puji. Itu tidak memuliakan Tuhan Allah. Itu memuliakan diri sendiri. Atur-atur ini hidup ini supaya memuliakan Tuhan Allah. Amin kok. Itu hidup habis. Sekarang kita geser pi kebenaran. Kebenaran. Lebih kuat, 1, 2, 3. Kebenaran. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Sama! Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an. Benar akan jadi? Betul akan jadi? Masih sama artinya? Beda. Beda nah. Revo. Beda. Beda. Kebenaran itu arti lain, kebetulan arti lain. Amin. Sekarang saya mau tanya jemaat. Kalau hari ini kita ikut ibadah di sini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Saya kira ini memang kebenaran Saya kira kebetulan tidak ini memang kebenaran. Kalau Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara, kebenaran atau kebetulan? Kalau Tuhan menyiapkan surga bagi saya dan saudara, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Sekarang saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara mulai ragu-ragu sedikit. Kalau kita rambut keriting, termasuk kebenaran atau kebetulan? Bapak-bapak, kalau kita punya istri cerewet sekali, kebenaran atau kebetulan? Oke, baik. Jemaat, dengar. Banyak orang berpikir dia hidup di dalam kebenaran, padahal belum tentu. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab punya 3 dimensi, punya 3 unsur. Punya berapa? 3. Kalau pakai bahasa Indonesia bilang 3. Bahasa Indonesia nah. Kalau pakai bahasa sabu, bahasa roti, bahasa Timur, bahasa Inggris, bahasa roh. Pakai 1. Kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi legal, sama-sama legal, legalitas. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan itu tidak benar dan Tuhan Allah tidak suka. Kalau saudara mengaku hidup di dalam kebenaran, tidak boleh melanggar aturan. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan antara manusia berdosa dengan Tuhan Allah. Saya bagi contoh. Saudara tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pun motor? Milik sendiri? Sulunas? Oh, bagus sudah, bagus. Kalau kita naik motor, SIM ada, STNK ada, pakai helm, lampu-lampu ada, kaca spion ada, operasi lalu lintas di jalan El Tari. Berani masuk atau tidak? Berani. Karena kita ikut aturan. Coba kalau SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, tidak pakai helm, ada operasi di El Tari, berani pergi? Kenapa tidak berani?
Tapi kan saudara pohon polisi tahu. Tidak berani kan kita langgar aturan. Coba kalau kita ikut SIM, SNK, lampu-lampu, kaca spion, pakai helm. Dorang operasi di mana? Kita masuk sampai sana polisi tidak tahan, kita putar kembali. Polisi bilang, kenapa putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Kan ikut aturan. Orang kalau langgar aturan itu yang suka buat macam-macam. Jemaat. Orang Kristen itu dia ikut aturan, sama masih banyak orang bilang dia salah. Apalagi kalau kita langgar. Yang su ikut salah. Apalagi kalau kita langgar. Ini kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi legal. Legalitas. 2. Kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi moral. Punya dimensi apa? Moralitas itu kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu benar. Kenapa? Karena tidak semua yang kelihatan baik dibangun di atas motivasi yang benar. Tidak semua. Ingat, tidak semua senyum tulus. Saya datang sebenarnya slow, kita lewat seperti kelihatan baik. Karena itu Paulus nasihat, apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk dan bukan untuk. Pikiran, perkataan, perbuatan harus satu jalan. Moralnya di situ. Itu baru orang sebut kebenaran. Ini kita sharing tentang ilmu berkhotbah, homiletika. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang ke mana? Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis kok tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu omong karmana, bikin karmana. Omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain. Ada orang yang bahkan bukan sekedar omong lain, bikin lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron, tidak lurus antara pikirannya, perkataannya, perbuatan. Kok ada khotbah berapi-api di satu acara syukuran, habis khotbah dia yang poa sopi di situ kok. Ada khotbah berair-air di acara penghiburan, habis itu dia judi. Saudara bilang moralnya di mana? Itu saya khotbah di bank-bank semua, di Kota Kupang, di provinsi lain satu Indonesia. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank dong, ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh-jauh, kalau lihat dekat tetap yang cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus lagi, kerja di ruangan yang tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Wih, kita di bank ini macam kita tidak mau pulang. Kayak macam mau lihat duit, kita baru naik di tangga terakhir, itu dengan santun sekali dong bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi pas lihat suami bangun dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi semua yang baik harus digerakkan dari moral yang betul. Amin toh? Itu dia kebenaran tuh punya dimensi moral, dia punya moralitas. Sekarang kita pakai gabung. Makasih ya. Ketiga, kebenaran dalam Alkitab punya dimensi sosial. Punya dimensi apa? Sosialitas. Sosialitas yang seperti apa? Solidaritas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Kenapa Tuhan Yesus mau mati bagi saya dan saudara? Karena dia solidar dengan kita. Maka orang yang hidup dalam kebenaran mesti punya solidaritas yang kuat. Ini baru beli tap baru satu seputar sampai jam 3 pagi. Orang pikir saya, kasih kecil tap sedikit dulu. Kenapa? Ada bayi satu sakit. Lu pikir itu bayi ya? Ada tambah 2.000 di satu tap. Ini anak muda donju satu, anak muda. Tahu motor? Motor itu hasil dari pabrik.
Orang yang kerja di pabrik itu otak mantap, pakai komputer lagi. Itu terukur, terhitung semua. Setir, rem, gas, ban, speedometer, dia pun ban dalam. Itu pakai akal, pakai komputer. Ini kita pun anak yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorang juga reparasi motor. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah, wah, wah. Jadi malam-malam dia lewat sini, wah, wah. Itu orang pun doa hanya satu. Bilang apa? Kau juga tahu. Hidup itu solider sedikit dari orang lain. Tolong. Bisa kok. Orang hidup dalam kebenaran, kalau dia tidak pakai dia punya hidup untuk solider dengan orang lain, mengakui anak Tuhan. Solidaritas. Saya biasa ini contoh kalau banyak kali saya tapi saya mau ulang. Saya bilang ini kita ini pi belanja di swalayan. Di sini sebut nama satu swalayan dulu. Di mana? Apa? Apa? Oh. Beli di swalayan tidak pernah tawar. Di sini ada yang pernah tawar di swalayan. Di Lipo pernah tawar. Berani kita pitau lu bikin malu-malu gitu. Pemilik Lipo, pemilik itu yang swalayan orang kaya kok orang miskin. Lihat kita ini beli di orang kaya tidak tawar. 99.900 kita ambil 100.000 kasih. Dongkas kembali gula-gula satu lu dapat. Jangan ukur saya lu dapat. Tapi pagi-pagi kalau dia beli sayur di nenek tua satu, ini nenek susah, mangkali pulang jual sayur dia sumati, mangkali dia sumati. Itu tawar kok tidak? Hah? Itu tawar, itu mengerikan. Nenek, sayur berapa? Ini nenek susah senang. 3.000, dia sengaja kaget. 3.000, bisa 9.000 kok. Kadang-kadang tambah satu kalimat, bisa 9.000 kok nenek dong tanam sendiri juga. Itu kalau beta yang jual, apa lagi? Oh, terima kasih. Itu kalau beta yang jual, beta bilang, bawa Farisa, bawa. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun dari Auto Innova. Di tangan kanan ada iPhone terbaru, tangan kiri ada Samsung terbaru, masih ada Nokia dalam tas, rantai salib berat 2 kilo. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, memang sudah lalu betul-betul. Jemaat, mulai besok tawar sayur tak balik. Nenek, sayur berapa? 3.000. Maaf nenek, bisa 1.3.000 kok. Kalau bisa tawar sayur 3.000 jadi 1.3.000, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang itu dia punya solidaritas sosial yang sangat kuat, pantas dipuji, pantas ditiru. Kemungkinan yang kedua makam puji. Atau kemungkinan yang ketiga gila mungkin dia. Jadi kita yang menentukan untuk itu, bisa kok. Itu tanda. Jadi kebenaran dalam Alkitab itu begitu. Jadi kalau saudara mengaku tinggal dalam kebenaran, 3 hal itu mesti ada. Satu apa? Apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Itu baru kebenaran. Bukan tiap hari saudara berdoa lantas bilang saudara tinggal dalam kebenaran. Belum tentu. Tapi itu barang mesti ada. Nah, mari kita lihat lebih lanjut. Alat itu sarana. Kebenaran tadi kita sudah tahu, hidup kita sudah tahu. Fokus dari pembacaan tadi biar begini. Kalau kamu dulu mati, terputus hubungan dengan Tuhan, kamu punya tubuh supake untuk barang yang salah. Kalau kita baca terus lebih, hei ingat, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan kiranya berkenan kepada Tuhan. Alat ini yang paling berharga itu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Satu-satu yang begini, hei, boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaan itu gampang dia pun jawaban, tapi efeknya mengerikan. Kalau Tuhan Yesus bilang boleh bayar pajak kepada kaisar, maka ribuan orang pengikut Tuhan Yesus akan meninggalkan Tuhan Yesus karena pajak waktu itu terlalu mahal. Kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka Tuhan Yesus akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah. Pasti dia ditangkap. Lalu apa yang Tuhan Yesus bilang? Tunjukkanlah kepadaku uang untuk pembayaran pajak. Itu Tuhan tanya, gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Berikanlah kepada kaisar.
Berikanlah apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, tapi berikanlah apa yang wajib kamu berikan pada. Itu bukan soal perpuluhan. Itu bukan soal kolekte. Gambar dan tulisan siapa? Kaisar. Karena di sini ada gambar dan tulisan kaisar, kasih di kaisar. Tapi Alkitab mengatakan kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikanlah dirimu kepada Tuhan dan bukan uangmu. Diri. Supaya jangan ada orang bilang begini, pendeta, saya memang tidak pergi gereja, tapi saya mempersembahkan pi. Di surga tidak ada kios jual super mie. Kita tidak kumpul uang buka kios di surga. Diri yang kita mau bawa kepada Tuhan. Amin kok. Jadi kalau bukan diri yang kita persembahkan kepada Tuhan, uang pun tidak ada arti. Mari kita nilai satu-satu. Ada satu orang bawa persembahan datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus bilang begini, kasih tinggal itu persembahan di situ. Pulang dan berdamailah dulu dengan saudara. Itu alat kebenaran. Tubuh dipakai sebagai alat kebenaran. Untuk apa kita datang dalam ritual penyembahan, tapi hidup kita tidak dalam kebenaran? Kau bakalai dan tetangga bakalai. Di sini ada bakalai dan tetangga, kakak adik, ipar-ipar, yang mama mantu, bapak mantu dari. Kita pun bantu semua orang yang lazim. Untuk apa kita datang? Seolah-olah kita sangat apa, tapi kita bakalai dengan semua orang. Itu bukan alat kebenaran. Ingat, ajaran tentang pengampunan dia kasih tahu dua. Ada pengampunan, ada pendamaian. Dan kalau kita sebut pengampunan dan pendamaian itu satu paket. Tidak bisa orang mengampuni tanpa berdamai, tidak bisa orang berdamai tanpa mengampuni. Tidak bisa. Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Atau pakai bahasa yang lebih ringan begini. Tuhan, ampuni Yandi seimbang dengan Yandi ampuni Pak Haning. Jadi kalau Yandi ampuni Pak Haning 2 kali, Yandi dapat hak untuk diampuni oleh Tuhan berapa kali? Tapi kalau Yandi tidak mengampuni Bapak Haning, tolong Tuhan, tolong jangan ampuni beta karena beta belum ampuni. Pengampunan satu paket dengan pendamaian. Banyak orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Dia bilang begini, orang yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai, dia bilang, pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Dia mau datang juga silahkan. Tapi untuk sapi dia pun rumah, maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu biasa anak kecil dong. Anak kecil main kelereng, kedua bakalai di pembapalat. Damai. Nah kita kalau berdamai itu kan pakai jabat tangan toh. Itu dia pun cara jabat tangan. Cium ini yang kau pun saudara. Besok yang kau susah bukan kelereng yang bantu, saudara yang bantu. Ayo cium. Itu dia pun cara cium. Kelihatan berdamai tapi hati tidak mengampuni. Kalau saudara mau jadi alat kebenaran, tubuh mau jadi alat kebenaran, pengampunan. Tadi satu persembahan diri, yang kedua apa? Pengampunan. Itu bertubuh jadi alat. Bagaya. Itu sudah. Kamu juga. Kamu kira hanya di sini, saya di situ. Ketiga, kita masuk sedikit di mulut toh. Mulut ini. Jangan tipu, jangan suka tipu mulut ini. Di sini ada tukang tipu. Di sini. Tunjuk. Masa ku mulut tipu? Pendeta, boton di sini sudah tipu pendeta. Boton di sini hanya bilang sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak pergi gereja? Sebenarnya sapi. Tapi itu dia sudah bilang. Kenapa tidak ikut paduan suara? Sebenarnya saya ikut. Jadi kalau sebentar pulang ketemu jemaat yang harusnya datang tapi dia tidak datang, dia bilang, kenapa tidak ikut ibadah? Tadi dia bilang, sudah. Mulut itu pakai untuk memuliakan Tuhan, bukan tipu. Ada satu kali raja mau kedatangan tamu toh. Raja bilang begini, tukang masak makanan yang paling enak. Oke. Setelah semua sudah datang, dia siap, dia bilang, Bapak Raja, siap makanan paling enak. Dia buka itu lidah penuh di situ. Makan paling enak lidah. Sudah. Nanti sebentar lu siap makanan yang paling tidak enak.
Siap begini, sudah Bapak. Lihat pi, lidah semua juga. Raja bilang, hai, kenapa makanan yang paling enak lidah, makanan yang paling tidak enak pun? Dia bilang, Bapak Raja, apalagi yang bisa lebih dari lidah? Ini lidah ini, kata-kata berkat dia omong, doa juga dia omong, pujian dan terima kasih pun dia omong, tapi dari mulut dan lidah yang sama, dia mencaci maki, dia berdusta, dia omong orang dari ini mulut. Jadi dia juga paduan suara, tapi dia pun mulut. Nggak pakai ini mulut ini. Anu toh. Kedua, mulut itu pakai, tolong jangan ini, jangan apa ya? Satu tadi jangan tipu. Yang kedua jangan ini hina orang apa? Bully. Jangan. Kita nih kadang-kadang terlalu akrab, suka bully orang. Tagal kawan satu kulit hitam, dia datang dia bilang, "Salam." Terus yang tukang bully bilang, "Suara ada mah orang tahu di mana?" Itu bully. Itu mulut jam pakai untuk begitu. Anu kok? Jam pakai begitu. Ini orang tua dan satu. Ini. Anak tagar kulit hitam sedikit, dia pun nama bukan Johnny ko, Yanti ko. Dong panggil dia Black. Ini mulut betul ini mulut tidak betul ini. Ini anak tagar rambut keriting, bukan panggil dia bye-bye, tapi panggil dia keriting. Iting. Di sini ada yang begitu. Panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Panggil mereka. Ada orang tua ini bisa panggil dia babi. Hai. Di sini ada. Orang tua tidak boleh panggil dia anak babi. Karena memang pertama tidak boleh. Yang kedua, kalau dia anak babi, dia bapak. Tidak boleh. Yang berikut, mulut ini improvisasi baik, tapi jangan bikin sembarang. Ini baru mulut. Saya nanti itu saudara melanjut yang lain. Saya mulut saya baca ada mikrolet satu tertulis dia pintu sebelah kanan sopir naik turun itu dia pun improvisasi, dia pun apa ya, kreativitas mantap tapi tidak bagus. Dia tulis begini, kalau mau masuk surga pura-puralah tuli. Jadi saya punya bayangan, mungkin supaya jangan dengan orang om tutup talinya. Saya bayangkan begitu. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia sambung di bawah lain. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli, supaya kalau Tuhan panggil, engkau tidak dengar dia jalan terus. Saya bilang manusia model begitu itu Tuhan tidak panggil. Dia pi sendiri. Kemungkinan dia pi lewat liliban nanti dia pi. Kita ini kadang-kadang makan puji memati kok, kira itu sebetulnya supaya malas gereja lagi. Duduk minum kopi di situ, pendeta lewat, woi buat apa? Perjamuan. Bayangkan ini model ini. Itu yang saudara bilang mau pakai untuk dari alat kebenaran. Ini mulut ini jangan pakai untuk omong orang, gosip-gosip itu. Saya pun potongan video satu beredar luas ketika saya bilang, wih orang kalau mau omong orang itu ada 2 pengantar yang biasa dia pakai. Pertama dia suka bilang begini, kalau dia datang langsung dia bilang, sudengar ko balom. Kalau dia semula ada yang sudengar ko balom, itu hari kita tidak jadi latihan paduan suara. Kita langsung to the point itu. Atau yang kedua, dia datang itu lebih ringan. Dia bilang begini, bukan kita mau omong orang. Dia mulai dan bukan kita mau omong orang, padahal itu baru mulut ini, itu baru mulut. Tangan. Ini saudara, kita pun tangan ini satu. Jemaat. Kalau saudara sudah persiapkan persembahan bagi Tuhan, apalagi 1/10, itu langsung piantar di gereja, mau hari apapun lebih piantar. Kan dia soal ada kita pun tangan. Simpan di rumah itu berarti kita akan sebut dia simpan tahan.
Kalau sudah simpan tahan, maka bisa ambil tahan. Kalau sudah ambil tahan, akan bilang pakai tahan. Dan kalau sudah pakai tahan, berarti pemutihan. Gara-gara ini tangan ini, gara-gara ini tangan ini. Jadi, memang untuk jadi alat kebenaran, serahkan kau tumpung tubuh ini di situ. Hati-hati. Lebih kita menyanyi, kita menyanyi. Ini lagu paling membawa semuanya. Ini lagu sekolah minggu. Sekolah minggu. Oh, bagus. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Karena itu. Hati-hati gunakan tanganmu. Nanti pulang menyanyi sebut dari ujung kaki sampai ujung kepala. Supaya betul-betul kita pun tubuh ini sebagai alat kita mau persembahkan. Amin kok? Jemaat. Lepas saya menuju berhenti suin hot. Saya mau kasih tahu. Banyak orang tidak pakai dia pun tubuh ini untuk Tuhan. Contoh, saya kasih contoh. Saya juga pendeta jemaat. Dong undang kita syukuran ini. Jemaat undang kita syukuran. Kita pergi begini. Waktu ibadah orang sedikit. Pas makan. Aduh, minta maaf, minta ampun. Minta maaf. Waktu ibadah orang pas makan. Banyak kok sedikit. Don datang dari aneh. Kadang dong rumah di sebelah tempat ini. Terus istri bilang, "Papa, mari sudah." Dia bilang, "Masih ibadah." Jadi dia mau pikir apa? Saya suka bilang, doa itu bicara dengan Tuhan, betul kok? Tapi coba lihat kita pun berdoa. Saya pun video ini ada di mana-mana. Ketika saya bilang begini, coba ikut ibadah hari Minggu besok ini. Pendeta bilang, Bapak Ibu Saudara, mari kita satu hati bersama-sama dalam doa syafaat. Pas separuh tutup mata begini, separuh bilang. Di Karmel juga ada majelis atau jemaat itu. Oh, ini tubuh Karmel ini. Syukuran di rumah kodo undang pendeta pihot. Pendeta bilang, baik Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama dengan keluarga kita menaikkan ungkapan syukur kita di dalam doa syukur, dalam doa syafaat. Pas kita mau berdoa ini, ibu-ibu semua langsung pergi dapur, pakai. Sampai di belakang yang ketua dapur bilang, sudah siap. So doa syafaat. Ini kuat tadi suka panas. Padahal hanya kaca merini ini. Tapi kita di sini siapa yang biasa ketua dapur? Yang mana? Ina, stop. Berhenti sudah. Ini bayangkan kita mau berdoa, baru ada situ dan bilang, namanya kan ada Maria, ada Marta. Kita persembahkan kita pudin. Saya mau akhiri jemaat. Kita akan mati dengan kesan. Hidup sudah itu. Kalau hidup itu ada, mati itu pasti. Kalau hidup ada, mati. Nanti kita mati itu dengan kesan. Pendeta Yandi nanti mati, dia bilang, aduh itu pendeta yang kepala botak itu. Aduh dia kalau khotbah kita ketawa, aduh kasihan. Kalau ada orang tua satu yang rajin sekali, dia bilang, aduh itu orang tua terlalu rajin. Kalau dia rapi, kita akan mati dengan dia bilang, itu orang terlalu rapi. Kalau dia disiplin, kita akan bilang, itu orang terlalu. Nah bayangkan kalau kita biasa bungkus makanan. Kita pi acara di orang Pompesa, kita bungkus. Waktu kita mati orang bilang apa? Orang bertanya bilang, yang mana? Dan itu mantua yang biasa. Di sini ada yang biasa bungkus. Pakai ini tubuh, jangan untuk membungkus. Kasihan orang Pompesa kan dia mau
Semua orang dapat makan toh. Kok babi sekarang mahal ini. Kita pi bungkus lah ya. Janganlah, jangan pi bawa tas kecil sah. Tidak usah isi kantong plastik di dalam, jangan. Bapak-bapak dong juga. Bapak-bapak dong kalau orang minta tolong bunuh babi, nah babi itu utuh. Ini dong bunuh di belakang sebentar, babi tinggal setengah ekor. Jadi ini babi dia, mungkin dia setengah lari mungkin. Gara-gara doa sedikit, pertama dia perut. Nah sedikit perut susu. Lah sedikit di kuku. Son lama rusuk. Babi tinggal setengah. Nah siapa di sini yang piara babi setengah ekor? Tolong kita ini nanti mati deh. Jadi hidup ini betul-betul mempersembahkan. Bottom bergereja nih. Misalnya ada kerja bakti dalam rangka Paskah, maka akan diselenggarakan kerja bakti ini, bongkar itu, bikin ini semua. Wow. Ada yang kerja dia tidak ada, pas makan dia muncul. Baru dia yang tambah. Jangan, mari sudah kita persembahkan kita hidup ini kita kasih di Tuhan dengan sambil ingatkan apa kebenaran itu ada solidaritas. Ingat orang lain. Bikin apa ini Tuhan su ingat hendaklah kamu berkasih kasihan. Karena apa? Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kamu. Toh bikin apa ingat. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa Tidak usah pidapur. Diam-diam sudah kita mau berdoa. Ini orang loh. Itu mentua satu hihihi. Diam sudah kita mau berdoa.